Baby Twins Billionaire, Chapter 6. Setelah jam kerja selesai, Vero dan Max menuju ke kafe milik sahabatnya, yaitu Evan Emilio. Mereka juga telah janjian bersama dengan sahabatnya yang satu lagi, yaitu Aiden Leon, yang berprofesi sebagai dokter. Sekaligus dokter pribadi Vero saat ini. Saat ini mereka berempat telah duduk di lantai atas kafe itu. Suasana yang sangat bagus untuk melepas kepenatan akibat kerja yang berlebihan. Dari atas sana, mereka dapat melihat siapa yang masuk dan siapa yang keluar dari kafe tersebut. Aiden, bisakah kau memeriksaku? Sepertinya jantungku bermasalah. Ucap Vero datar sambil memegang dadanya. Hah? Aku lihat kau sehat-sehat saja. Dia memisingkan matanya melihat Vero. Max dan Evan pun melakukan hal yang sama. Kau sebenarnya kenapa? Dari tadi di kantor kau juga tidak fokus. Apa ada masalah di rumah? Tanya Max. Vero menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Hanya saja semalam waktu aku mengantar Tufi itu ke mall, aku melihat dua anak kecil. Entah kenapa jantungku langsung berdetak cepat. Aku merasa seperti sesak napas melihat mereka. Ucap Vero tanpa melihat para sahabatnya. Ia lebih memilih memandang ke arah jalanan. Ketiga sahabatnya itu saling pandang. Tumben Melo. Begitulah pikirnya. Hah? Atau jangan-jangan itu anakmu lagi dari wanita yang malam itu? Tiba-tiba saja Evan heboh sendiri. Max menabok kepala pria berkulit eksotis itu. Kalau ngomong jangan ngawur. Kalau untuk cewek hamil pasti dia udah cari Vero. Kau itu. Ucap kesal Max. Kenapa si monyet ini malah mengingatkan wanita itu? Tambah melo kan suasananya. Ya bisa saja dia tidak menemunya karena dia sama sekali tidak punya petunjuk. Ucap Evan membela diri. Dia sama sekali tidak menyadari situasi yang terjadi karena ucapannya. Benar juga sih. Kalau wanita itu beneran hamil waktu itu, kemungkinan anak aku udah seperti anak yang kulihat tadi malam. Semakin saja pikiranku. Batin Vero. Sudah. Kalian jangan ngelantur. Mending sekarang kita pesan makanan. Aku lapar. Kebetulan tadi aku belum makan siang gara-gara pasien kecelakaan yang membludak. Ucap Aiden membaringkan kepalanya di meja. Kasihan Pak Dokter. Capek ya. Ucap Evan dengan nada mengejeknya sembari mengelus surai kecoklatan milik sahabatnya itu. Aiden hanya membiarkan sahabatnya yang sengklek itu melakukan semaunya. Ia tidak punya tenaga lagi untuk berdebat. Bisa sekalian gak pijit tuh kepalaku. Sambungnya dengan kekahan kecil. Evan pun melakukan apa yang diinginkan sahabatnya. Tumben dia mau. Ada maunya nih pasti. Pasti ada maunya. Timpal Vero dan Max bersamaan. Sedangkan orang yang sekarang menerima tatapan tajam dari ketiganya hanya menyengir kuda. Tahu aja sih. Aku mau minta obat penggugur kandungan, Den. Evan sudah bersiap-siap untuk mengambil langkah 1000. Evan! Bentak ketiganya. Semuanya melempar tatapan horor kepada sahabatnya tersebut. Hampir saja asbak di dekat tangan Max melayang. Seandainya ia tidak ingat bahwa asbak itu adalah barang yang pecah. Evan sendiri sudah berlari turun sebelum dapat hadiah dari ketiga sahabatnya. Padahal dia hanya mencoba mencarikan suasana. Namun sepertinya berlebihan. Meski Evan terkenal sebagai playboy, tapi ia tidak pernah melakukan hal di luar batas. Dan sahabatnya itu tahu akan hal itu. Lantunan musik dari Annette Adelesia yang berjudul Mungkin Hari Ini Esok atau Nanti menemani mereka di sore itu. Seakan semuanya mendukung suasana menjadi melo. Evan datang dengan membawa 2 jenis cemilan untuk menemani mereka sebelum makan berat yang mereka pesan datang. Dia meletakkan nampan itu terburu-buru, lalu berjalan ke arah pembatas transparan.
Dia ingin melihat seorang wanita yang baru saja menarik perhatiannya. "Kau kenapa?" tanya Max yang melihat Evan terburu-buru. "Di bawah tadi aku melihat wanita cantik. Senyumannya itu, aduh, melili abang, Dek. Dia mirip banget sama artis Thailand idolaku. Sebentar lagi dia keluar," ujarnya dengan penuh semangat. "Oh ya, cantik banget dong," tanya Max kembali. Sedangkan Vero dan Aiden juga sudah melihat ke arah jalan keluar kafe itu. "Nah, itu orangnya," ucap heboh Evan menuju ke arah dua wanita cantik yang keluar dari kafenya tersebut. Sayangnya semuanya bisa melihat dari samping. Tapi dari samping saja sudah cantik. Bagaimana kalau dilihat dari depan? Max memikirkan matanya. Dia sudah sangat kenal dengan perawakan wanita yang berbaju hitam tersebut. Itu kan Margaret yang pakai baju hitam. Tapi dia sama siapa? Semua mata mengarah kepada Max. "Kau kenal?" tanya Evan. "Tapi memang menarik perhatianku tadi yang baju warna putih. Dia cantik banget," sambung Evan sambil membayangkan kembali wajah wanita tersebut. "Iya, dia wanita yang aku bilang yang senyumnya sudah mengalihkan duniaku," jawabnya terkekeh. "Karyawan baru itu?" timpal Vero dan diangguki oleh Max. "Bukannya kau pernah bilang kalau dia punya anak?" tanya Evan kembali. Sedangkan sang dokter sedang asik sendiri memakan cemilan yang dibawa oleh sahabatnya tadi. Dokter itu benar-benar sedang kelaparan. Tapi waktu itu dia bersama seorang wanita sih. Kayaknya yang tadi itu deh yang dia temani. Mungkin saja anak wanita itu. Karena aku lihat di CV-nya dia statusnya masih lajang. Vero terus memperhatikan kedua wanita itu. Hingga keduanya masuk mobil dan meninggalkan kafe. "Siapa tahu janda," timpal sandor. "Terserah, mau dia lajang atau janda. Yang penting aku suka sama dia. Titik," ucap Max dengan tegas. "Kalau dia punya suami?" goda Evan. "Kalau perlu, aku bunuh terus mayatnya aku buang ke laut. Jandanya aku nikahin deh. Selesai," sahut Max bersungguh-sungguh. Mimpi," ucap Evan dan Aiden bersamaan lalu tertawa. Max pun ikut tertawa melihat tatapan sahabatnya. Mereka semua pun tertawa sambil melempari batu kecil yang ada di vas bunga ke arah Max. Vero hanya menggelengkan kepalanya melihat sahabatnya. "Oh iya, Den. Dapat salam tuh sama adikku. Sepertinya dia betul tergila-gila padamu. Dia selalu merengek agar aku mengundang kalian makan malam di rumah," ucap Vero menghela nafas kasar saat mengingat bagaimana adiknya bertingkah mengesalkan kepadanya tadi malam. Sebelumnya si bungsu selalu bernyuruh kakaknya menyampaikan salamnya, tapi Vero tidak pernah menggubrisnya. "Yang mana? Adikmu kan ada dua, Valeri atau Vanessa?" tanya adik. Dokter itu sepertinya penasaran. "Si bungsu Vanessa. Dia terus merengek agar bisa bertemu denganmu." Vero menggelengkan kepalanya mengingat adiknya itu. Tapi ia juga tidak mau menghalangi adiknya. Kalau memang adiknya menyukai sahabatnya itu, biarkanlah dia berusaha. Karena ia tahu kalau sahabatnya Aiden sekaligus dokter berbadinya itu adalah pria yang sulit untuk didekati. "Oh, yang masih SMA itu kan?" tanya Aiden. "Aku hanya menyampaikan saja. Kau suka atau tidak itu terserah padamu. Yang penting kau kasih kepastian padanya. Suka ya bilang suka, tidak ya tidak," ucap Vero lalu menyeruput kopi hangat yang ada di depannya. "Kau tidak akan membunuhku kan kalau aku menolaknya?" tanya si dokter was-was. "Tergantung," jawab Vero santai. Max dan Evan tertawa terbahak-bahak saat melihat wajah lesu sang dokter. "Masa iya aku sama anak SMA?" batin Aiden dengan hati menangis. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih, bye-bye.